Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya juga kita masih berada pada bab al-imanu bil haudi wal kautsar. Beriman terhadap adanya al-haud dan al-kautsar, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin beberapa hal yang berkaitan dengan al-haud dan al-kautsar, maka kita lihat kemudian ucapan al-Imam As-Sabuni selanjutnya, kata beliau, wa yu'minuna bil haudi wal kautsar wa idkhali fariqin minal muwahhidin al-jannata bighairi hisab. Dan orang-orang atau ahlul hadis itu mereka beriman dengan adanya al-haud dan al-kautsar. Al-haud itu apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga al-kautsar. Bedanya al-haud itu ada sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga, sementara al-kautsar itu ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada penafsiran yang mengatakan bahwa al-kautsar itu maknanya lebih luas daripada sekedar apa? Nahrun, sungai. Ya, sebagaimana yang dinukilkan dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idkhali fariqim minal muwahhidin al jannata bighairi hisab. Dan ahlul hadis mengimani bahwa adanya sekelompok muwahhidin ahli tauhid dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Wa muhasabati fariqim minhum hisaban yasira. Dan juga sekelompok dari mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Wa idkhalihimul jannata bighairi su'in yamassuhum wa adzabin yalhaquhum. Dan juga ahlul hadis mengimani bahwa adanya sekelompok manusia, yakni dari kalangan kaum muwahhidin, itu dimasukkan ke dalam surga tanpa adanya kesusahan dan tanpa diterpa oleh azab. Naam. Jadi tanpa ada siksaan. Baik ikhwan, kita lihat ucapan al-Imam As-Sabuni ini. Adapun al-haud dan al-kautsar telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini kita lihat wa idkhali fariqin minal muwahhidin al-jannata bighairi hisab. Dan sebahagian dari kaum mukminin, yaitu ahlut tauhid,
itu mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tentunya ucapan Al-Imam As-Sabuni ini mengisyaratkan kepada hadis, ya, hadis Jundub yang mengatakan bahwa suatu ketika, atau kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kepada hadis Ibnu Abbas di mana Ibnu Abbas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Ya, diperlihatkan kepadaku apa? Diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat, lalu aku melihat ada seorang nabi bersama dengan sedikit pengikutnya, ya, kelompok kecil, ruhaid. Dan aku melihat juga seorang nabi ada bersamanya satu orang atau dua orang pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu kelompok yang besar. Ya, fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahwa itu adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, tapi dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Ya, Nabi lihat ada kelompok besar, Nabi menyangka bahwa itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata itu adalah Nabi Musa dan umatnya alaihi salatu wassalam. Walakin dur ilal ufuq, tapi lihatlah ke sana, ke arah sana, ya, ke salah satu sisi yang lain. Fa nadartu fa idza sawadun azimun, lalu aku melihat ke sisi yang diperintahkan itu, ternyata ada kelompok yang lebih besar lagi. Faqila li fa nadartu fa idza sawadun azimun, aku lihat di sana ada kelompok yang lebih besar lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqila li hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Ya, kelompok yang lebih besar ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah, bersama dengan mereka itu 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, menjadi sisi pendalilan, ya, dari hadis ini adalah kalimat ini. Kalimat yaitu apa? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Yaitu 70.000 manusia, ya, 70.000 dari umatmu itu mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Inilah dalil yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yang mengatakan bahwa ahlul hadis meyakini ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para muwahhidin itu mereka masuk surga tanpa adab. Mereka masuk surga tanpa adab. Naam. Kemudian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, ya, sebagaimana orang-orang yang datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang di hari kiamat itu disebutkan, ya, ada di antara mereka yang mendapatkan hisab yang ringan, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu bagaimana bentuk-bentuk hisab itu. Kemudian apa? Di sini juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yaitu wa idkhalihimul jannata bighairi su'in yamassuhum wa adzabin yalhaquhum. Ya, ada di antara mereka juga yang dimasukkan ke dalam surga tanpa adanya apa? Kesengsaraan dan adab yang menimpa mereka. Nah, ini adalah orang-orang yang langsung saja dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa tadi? Bagian daripada penafsiran hisaban yasira.
yaitu dihisab dengan hisab yang ringan. Baik. Kemudian kita lihat pada ucapan beliau yang berikut. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa idkhali fariqim min mudnibihimun nar thumma i'taqihim wa ikhrajihim minha wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ilaiha wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna mudnibil muwahhidina la yukhalladuna fin nari wa la yutrakuna fiha abada. Dan ahlul hadis meyakini bahwa adanya sekelompok dari kaum mukminin atau ahli tauhid itu yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla dari kalangan orang-orang yang berdosa. Ya, dari kalangan kaum mukminin, sebagaimana kita katakan ya ikhwan, manusia itu bertingkat-tingkat dalam amal dan iman. Manusia bertingkat-tingkat dalam amal dan iman. Ada orang-orang yang mereka beriman, mereka mempunyai amal, tapi juga mereka terjatuh dalam dosa-dosa. Ada yang terjatuh dalam dosa-dosa kecil, ada yang terjatuh dalam dosa-dosa besar, ya, dan seterusnya. Maka bagaimana nasib orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar? Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, yaitu orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar dari kalangan para muwahhid, yaitu selama mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan mereka, mereka memang nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Sebab apa ya ikhwan? Sebab keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa nas-nas yang berbicara tentang ancaman itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Allah mengancam orang-orang yang tidak bertobat daripada kemaksiatan. Allah ancam dengan neraka. Tetapi di akhirat, apakah mereka dipastikan masuk neraka atau tidak? Maka menurut keyakinan Ahlus Sunnah, ancaman itu dikembalikan kepada Allah. Yaitu jika Allah berkehendak, Allah mengancam dia menghukum dia sesuai dengan ancaman. Tapi jikalau Allah berkehendak, ya bisa Allah memaafkan dia. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Naam. Tapi ala kulli hal, jika Allah memasukkan dia ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kezaliman Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Imam As-Sabuni? Kalimat berikut kata beliau, "Tsumma i'taqihim wa ikhrajihim minha." Kemudian mereka akan dikeluarkan darinya. Nah, ini pembahasan yang harus dipahami. Artinya apa? Artinya kalaupun ada sekelompok dari kaum mukminin yang mereka masuk neraka, maka mereka pun nanti akan dikeluarkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Akan dikeluarkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang masuk neraka itu mereka berada dalam dua keadaan. Orang-orang yang masuk neraka berada dalam dua keadaan secara keseluruhan pada umumnya. Yang pertama, mereka kekal abadi. Mereka kekal abadi. Inilah nasibnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, mereka kekal namun tidak abadi, yakni yang Anda maksudkan dalam tanda kutip, yakni kekal dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Artinya misalnya orang itu ditetapkan bahwa dia itu selama 30 tahun, maka dia kekal selama 30 tahun sampai waktu yang ditentukan, kemudian dia dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masuk neraka tapi dia tidak kekal abadi di dalamnya. Dia akan dikeluarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Naam. Mafhum di sini ya ikhwan? Baik. Tapi itu pun kita katakan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memasukkan dia ke dalam neraka, maka konsekuensinya dia pasti keluar dari neraka jika dia masih mempunyai keimanan. Namun jika Allah berkehendak untuk tidak memasukkan dia ke dalam neraka, maka dia tidak masuk neraka. Allah akan memaafkan dia, mengampuni dia, dan Allah memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladziina sabaquhum ilaiha, yang dia akan dikumpulkan, ya, akan bergabung dengan saudara-saudaranya
yang telah mendahului dia masuk surga. Jadi ini ada satu pembahasan penting. Kenapa di sini ada kalimat bahwa wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladzina sabaquna ilaiha. Kenapa ada kalimat bahwa dan dia berkumpul dengan saudara-saudaranya yang telah mendahului dia ke surga tersebut. Maka di sini untuk membatalkan, yang pertama untuk membatalkan kesalahpahaman yang mengatakan orang yang misalnya dimasukkan surga setelah dia dimasukkan ke neraka, itu dia tidak bergabung dengan orang-orang yang telah masuk surga. Artinya dia memiliki tempat tersendiri yang dipisahkan dari penduduk surga. Maka kita katakan tidak demikian. Tidak dipisahkan dari penduduk surga. Melainkan dia bertemu dengan orang-orang yang memang selevel dengan dia di dalam surga tersebut. Karena sebagaimana telah dimaklumi bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi ada orang yang mempunyai tempat surga, ada yang dia paling rendah, ada yang tengah, ada yang paling tinggi, yang bahkan ada di bawah sampai pada surga Firdausnya Allah Azza wa Jal. Nah, kalau orang ini dia dimasukkan pada level surga di mana ada sebagian orang berada pada level yang sama, maka dia akan bersama dengan mereka di situ. Mafhum ya? Dia tidak dipisahkan. Mafhum ya, ikhwan? Taib. Paham ya? Nah, kemudian apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kalimat ini kita dapat memahami bahwa penduduk surga itu mereka bertemu. Penduduk surga mereka bertemu satu dengan yang lainnya. Naam. Taib. Jazakallah khair. Penduduk surga mereka bertemu. Yani sebagaimana di sini dikatakan apa? Jelas sekali kalimatnya ya, yaitu wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladzina sabaquhum ilaiha. Dia bergabung atau bertemu, dikumpulkan bersama dengan teman-temannya yang telah mendahului dia untuk masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam riwayat-riwayat ada yang dikatakan ada teman-teman kita yang dulunya kita bergaul dengan mereka di dunia, teman-teman yang saleh, orang-orang yang baik yang kita sama-sama sholat dengan mereka, sama-sama menuntut ilmu dengan mereka. Lalu suatu ketika mungkin kita mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga ketika kita diwafatkan dan dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam surga, kita tertahan karena mungkin kita masih punya dosa-dosa dan mereka mungkin lebih duluan masuk daripada kita. Maka mereka-mereka ini akan memberikan syafaat kepada kita. Mereka mengatakan, ya Allah, mana temanku yang dulunya dia ngaji bersama saya, ya Allah, temanku yang dulunya kita salat berjamaah sama-sama, ya Allah, temanku yang dulu kita melakukan kebaikan ini secara bersama, kita sering lakukan baksos bersama, kita sering membahas persoalan umat bersama, ya Allah, ini temanku dan ini dia diberikan syafaat. Mafhum ya ikhwan? Mafhum ya? Paham di sini ya? Sampai di sini Pak? Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, ya'lamuna haqqan yaqinan anna mudlimil muwahhidina la yukhalladuna fin nari wa la yutrakuna fiha abadan. Dan apa? Ahlul hadis meyakini, memahami dengan yakin, mengerti dengan yakin, mengetahui dengan yakin bahwa pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslim, kaum muwahhid itu la yukhalladuna fin nar. Mereka tidak kekal di neraka, tidak kekal abadi. Wala yutrakuna fiha abadan, dan mereka tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, tidak diabaikan di sana. Ya, artinya dia pasti akan diselamatkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan dalam riwayat ya, dalam riwayat bahwa orang yang terakhir keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla itu orang yang sangat apa? Hitam pekat sekali ya. Orang yang sangat hitam pekat dikeluarkan dari neraka, dan yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Begitu dia dikeluarkan dari neraka, dia dibuang dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, ya. Lalu dia keluar dari Nahrul Hayah itu, maka dia menjadi putih bersih ya. Dia menjadi putih bersih, tapi apa? Wajahnya masih memandang ke arah neraka. Maka dia katakan, ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka lagi ya Allah. Aku sudah bosan lihat neraka, sudah lama aku di situ. Aku tidak mau lagi lihat neraka. Karena memandang neraka itu adab. Ya, memandang neraka itu adab. Jadi kita katakan di sini, ikhwan, ana sampaikan satu faedah penting bahwa melihat hal-hal yang buruk itu adab sebenarnya. Ya, melihat kemaksiatan, ya, melihat penyimpangan, itu sebenarnya adalah merupakan satu apa? Satu bentuk adab, satu bentuk adab. Ya, maka dari itu kalau kita lihat ada di dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari membawa riwayat Juraij ya. Juraij itu ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yandura ilal mumisat.
Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia lihat apa? Para pelacur. Maka apa? Karena melihat para pelacur itu aib apa enggak? Aib, adab. Ya, adab. Maka apa? TikTokan itu adab sebenarnya, ya. Adab yang masuk ke dalam kamar kita sebenarnya. Instagram, adab yang masuk dalam rumah-rumah kita, adab yang datang ke istri-istri kita, adab yang datang di hadapan kita, ini musibah sebenarnya. Nah, kemudian apa ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Lalu apa? Begitu dia dipalingkan, dia lihat dari jauh Allah tampakkan surga kepadanya. Allah tampakkan surga kepadanya dan dia lihat, ya Allah, surga yang dekat. Dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke surga. Ya, dekatkan saya ke surga. Jangan jadikan aku sebagai orang-orang yang rugi. Seandainya aku tidak didekatkan ke surga, maka aku ini orang yang rugi. Ya Allah, aku tolong dekatkan aku ke surga. Maka Allah katakan, ya sudah, didekatkan, tidak boleh minta lagi. Ya, dikatakan saya tidak minta lagi, ya Allah, saya dekatkan, saya sudah cukup. Ini doa yang terakhir. Jadi apa? Begitu dia didekatkan ke surga, dia lihat apa? Ya, surga itu apa? Luar biasa bagusnya, luar biasa indahnya. Maka dia katakan, ya Allah, ya tolong apa, tempatkan saya di emperan surga ini, ya. Jangan kalau jauh begini saya lihat kenikmatan orang di sana, nikmat, senang, orang bahagia, saya cuma lihat mereka. Ya Allah, dekatkan saya di emperan surga ini. Dan apa dikatakan, kalau tadi katanya tidak mau meminta lagi, ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang yang merugi. Setelah ini tidak minta lagi. Oke, tidak minta lagi. Iya, tidak minta lagi, ya Allah. Yang penting sudah di emperan surga. Tapi begitu sampai di emperan surga, ternyata apa? Pintu surga terbuka. Dia lihat di dalam, subhanallah, ya, ada janda, tidak ada janda ya di dalam surga, tidak ada janda. Ada gadis-gadis, ya, masya Allah, ya. Dan seterusnya, ada kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa, sampai bidadari-bidadari surga yang begitu mulus, ya, masya Allah, ya. Maka dia katakan, ya Allah, kalau kayak begini kayaknya tidak bisa saya masukkan ke surga, ya Allah. Allah katakan, dah, kamu tadi katanya tidak mau meminta lagi. Dia katakan, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang merugi, ya Allah, masukkan saya ke surga. Ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surga. Begitu masuk ke surga, dihayalkan kepada dia itu bahwa surga sudah penuh. Surga sudah penuh. Dia lihat, oh ini sudah penuh, ini sudah penuh, ini sudah penuh. Dia tidak ada tempat lagi. Dia, ya Allah, saya masuk surga tapi tidak ada tempat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada tempat. Dia katakan, ya Allah, jangan hinakan aku. Ya, bahwa sudah aku cek, di sini ada si fulan, di sini ada ustadz, ada kiai, ada syekh, ada nabi, ada macam-macam. Tapi jadi semuanya sudah penuh. Allah katakan tidak. Engkau kembali dan engkau akan mendapatkan tempatmu seluas langit dan bumi. Dan dia kembali dan dia mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ini adalah bagian dan rahmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sifat manusia itu, ya, di dunia itu sampai di akhirat juga sama, terbawa-bawa, ya. Sifat manusia itu selalu minta. Sudah kasih 1 periode, mau 2 periode, mau 3 periode, begitu terus sifat manusia, ya. Kalau dia sudah mendapatkan keenakan, itu dia mau lagi, ya. Itu sifat manusia, serakah manusia. Taib. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, inilah perbedaan paling signifikan antara orang-orang mukmin, muwahhid, dan orang-orang kafir. Ini perbedaan paling signifikan. Maka dari itu, untuk menutupi kalimat ini, pembahasan ini, Al-Imam As-Sabuni menutupnya dengan kalimat yang membedakan seorang muwahhid yang terjatuh dalam dosa besar dengan seorang kafir yang tulen. Dan nanti kita berikan pembahasan tambahan di sini. Itu kata beliau begini. Kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Masih belum waktu, ya? Ada berapa menit lagi nih? Pause. Sabtu masih agak panjang, ya. Belum antar istri, belum, ya. Nah, taib. Maka apa? Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wa ammal kuffar fa innahum yukhalladuna fiha wa la yukhrajuna minha abadan wa la yusta'tabuna wa la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wala yutrakullahu fiha min usati ahlil imani ahadan. Perhatikan. Adapun orang kafir, fa innahum yukhalladuna fiha, mereka kekal di dalamnya. Wala yukhrajuna minha abadan, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan sama sekali dari neraka tersebut. Wala yusta'tabuna itu
ataba ya. Ista'taba itu dia apa? Meminta kesempatan untuk dimaafkan. Ya. Dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk meminta maaf, yakni untuk memohon ampunan dan seterusnya. Wala yufattaru anhum wahum fihi mublisun, dan mereka tidak akan diringankan sedikit pun azab mereka itu, dan mereka di dalamnya itu benar-benar dalam keadaan putus asa. Inilah kondisi ahlun nar. Wala yutrakullahu fiha min usati ahlil imani abadan. Lalu ketegasan di sini untuk membedakan nasib orang mukmin dan nasib orang kafir, yaitu wala yutrakullahu fiha min usati ahlil imani ahadan, dan Allah tidak akan membiarkan di dalam neraka itu ya, yakni tidak membiarkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa dari kalangan orang-orang yang beriman seorang pun yang kekal di dalam neraka. Taib. Ikhwan, bicara tentang surga dan neraka atau bicara tentang mendatangi neraka, di sini ada satu pembahasan yang luar biasa ya. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang kita lihat dulu. Saya semalam duduk-duduk dengan beberapa teman-teman dan saya membiarkan terjadinya satu pembahasan, dan saya sengaja tidak memberikan komentar karena teman-teman punya kitab dan mereka bisa mencari. Saya cuma suruh cari-cari rujukan. Tapi sampai kita pulang saya melihat teman-teman masih sedikit kebingungan dan pusing. Daripada mereka nggak fokus ngurus istri, ya mendingan saya jelaskan kepusingan mereka di sini ya. Nah, Taib, ini mana surat Maryam ini? Bagus kalau ada lampu satu ya. Kita sudah ya. Ini umur. Tapi saya masih lebih muda dari Pak Kasman. Taib. Mana ini? Ya. Setelah Al-Kahfi itu kan surat Maryam itu surat 19 ya. Nah, seratus. Taib. Kita lihat di sini ya ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Antum punya apa? Punya tafsir di situ. Antum bisa lihat apa? Surat Maryam ayat 71. Bisa lihat surat Maryam ayat 71. Mana lagi tadi saya sudah lihat. Tadi baik, di dalam surat Maryam ayat yang ke berapa? 71. Coba tolong dibacakan.
Naam, taib, barakallahu fikum. Yaitu dan tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dia akan mendatanginya, dia akan mendatangi nerakanya Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka di sini para ulama pun berselisih pendapat ya. Taib. Para ulama pun berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir di sini beliau menyebutkan dua pendapat. Dua pendapat. Tetapi hakikatnya ini kurang lebih ada 4 pendapat ulama dalam bab ini. Tapi ana sebutkan saja pendapat yang paling menonjol, yaitu pendapat ada 3 pendapat. Yang pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya, yaitu dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, illa wariduha, akan mendatanginya. Mendatanginya di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mereka akan mendatangi neraka. Akan mendatangi neraka. Pendapat yang kedua mengatakan mereka akan mendatangi sirat. Akan mendatangi sirat. Baik. Kita lihat pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang mengatakan mereka mendatangi neraka. Ini pun para ulama mempunyai 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka mendatangi neraka itu dengan cara melewati sirat di atas neraka, melewati sirat yang dibentangkan di atas punggung neraka. Yani setiap manusia akan datang ke situ, orang mukmin, orang kafir, orang munafik, hatta aulia, para nabi, para anbiya dan para rasul, semua mendatangi neraka dengan cara melewati di atas sirat. Pendapat ini satu pendapat yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. Satu pendapat yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka. Mereka benar-benar akan masuk neraka. Semua orang akan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang beriman mereka masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan apa? Burdan wa salaman. Dalam keadaan dingin dan dalam keadaan selamat. Sebagaimana yang Allah jadikan kepada Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan di dalam api. Nabi Ibrahim merasakan sejuk dan selamat dari api tersebut. Ini pendapat juga dinukilkan salah satunya dari pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mempunyai 2 pendapat di sini. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan 2 riwayat yang paling menonjol. Tetapi ya ikhwan, 2 riwayat ini adalah dhaif. Tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan kepada kita secara tegas bahwa mereka masuk ke dalam neraka, melainkan para ulama menyebutkan riwayat-riwayat tentang mendatangi neraka bahkan memasukinya itu adalah dalam bentuk tafsir terhadap ayat, bukan hadis Rasulullah menyebutkan tentang makna ayat tersebut, tetapi tafsir salaf terhadap makna ayat. Mafhum ya? Tafsir salaf terhadap makna ayat. Adapun hadis yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu tidak ada. Tidak ada yang sahih. Mafhum? Riwayat pendapat yang ketiga adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengatakan bahwa mereka berada di samping neraka. Mereka berada di samping neraka, tapi mereka merasakan melihat kondisi neraka, tapi mereka tidak sampai dimasukkan ke dalam neraka. Mafhum ya ikhwan? Sumber perselisihan ini itu sudah ada sejak zaman para salaf. Di antara yang mengatakan melewati sirat itu adalah Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan sejumlah para sahabat besar yang lainnya. Tapi dan inilah yang dipegang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, mengatakan bahwa illa wariduha, melainkan mereka akan mendatanginya, yaitu mereka mendatangi neraka dengan lewat di atas jembatan sirat. Mafhum ya? Taib. Meskipun di sana ada yang mengatakan mereka masuk ke dalam neraka tapi dengan keselamatan, tapi riwayat-riwayat itu semuanya tidak ada yang sahih. Ya, hanya berupa penafsiran-penafsiran dari kalangan para salaf. Artinya ijtihad dari kalangan para salaf. Mafhum ya? Baik. Sumber perbedaannya di mana? Sumber perbedaannya adalah di kata wariduha, mendatanginya. Maka kita katakan ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyam, kalau kita dapati kata-kata yang seperti ini di dalam ayat atau di dalam hadis, itu artinya kata-kata yang istirak, kata yang mushtarak, kata yang mempunyai makna, beberapa makna yang sama-sama kuat.
Kalau Anda bawa kepada salah satu makna, itu membutuhkan dalil yang tegas. Paham? Jadi karena kata warid itu di dalam bahasa Arab dan di dalam ayat-ayat dibuktikan itu bisa bermakna lewat, bisa bermakna masuk ke dalamnya, dan dua-duanya memang ada konteksnya di dalam ayat, ya. Maka membawa kepada salah satu dari dua makna ini butuh dalil penunjang yang lain yang tegas memastikan bahwa maksudnya adalah masuk atau maksudnya adalah lewat. Mafhum ya ikhwan? Tapi kalau tidak ada makna yang tegas untuk mengatakan hal itu, maka untuk membawa kepada salah satu dari pendapat-pendapat lain itu membutuhkan dalil. Membutuhkan apa? Dalil. Contoh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Nailul Autar ketika membahas ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata tohir itu kata yang istirak, kata yang mushtarak, kata yang punya makna banyak. Di antaranya bisa bermakna malaikat adalah makhluk yang disucikan, atau bisa bermakna orang muslim sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, innamal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis, berarti orang mukmin tahir, atau orang yang suci dari haid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau berhaji bersama Rasulullah lalu haid, lalu beliau bersedih menangis dan Rasulullah mengatakan, apakah engkau haid? Dia katakan iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, if'ali ma fa'alal hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang berhaji, illa an la tatufi bil bait, hanya saja jangan engkau tawaf di Ka'bah hatta tathuri, sampai engkau suci. Berarti orang haid dianggap tidak suci. Mafhum ya? Jadi kata tohir, kata suci itu punya istirak, punya banyak makna. Mafhum ya? Dia bisa makna orang yang suci dari hadas kecil, bisa bermakna orang yang suci dari hadas besar, bisa bermakna malaikat, atau bisa bermakna orang muslim walaupun dia itu apa? Ada berhadas. Karena Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah berhadapan dengan Rasulullah di jalan lalu dia pergi, maka Rasulullah katakan, tadi engkau kemana? Dia katakan, ya Rasulullah, tadi itu aku dalam keadaan junub, jadi aku malu untuk bertemu dengan engkau. Kata Rasulullah, innamal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak apa? Najis. Maka walaupun dia ada berhadas, tapi kalau dia mukmin, maknanya juga adalah dia suci. Ya. Atau secara hisiah mengatakan suci itu adalah sesuatu yang tidak menempel padanya benda-benda najis. Ya. Tidak menempel padanya benda-benda najis. Nah, karena kata-kata yang mustarak seperti ini mau dibawa kepada salah satu makna itu butuh dalil yang kuat. Kalau tidak membutuhkan dalil yang kuat, maka tidak bisa diamalkan untuk salah satu saja, sepihak saja, tidak boleh. Mafhum ya ikhwan? Karena kalau kita mau tarik makna ini untuk mengatakan yang dimaksud adalah orang haid, berarti orang haid itu dia tidak boleh baca Quran, ya misalnya, maka di sana ada Rasulullah mengatakan orang muslim juga walaupun dia junub tapi dia suci. Hadis Abu Hurairah. Mafhum ya ikhwan? Maka kita kembali kepada penafsiran, yaitu apa? Wa in minkum illa wariduha, kata-kata warid itu kata istirak. Kata istirak, kata yang mempunyai makna yang banyak. Karena kata yang mempunyai makna yang banyak, dia mau dibawa kepada salah satu pendapat, itu butuh dalil yang tegas. Berhubung dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam hal ini, melainkan penafsiran-penafsiran para sahabat, para sahabat dan para salaf, maka kita katakan itu adalah ijtihadiyah tafsiran. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Namun di sana ada satu hadis yang indikasinya tegas. Ada satu hadis yang indikasinya tegas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, yaitu Ummu Bishr. Dia meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang waktu ketika itu Rasulullah bersabda di sisi Hafsah. Kata Rasulullah, neraka tidak akan menyentuh orang ahlul bai'atur ridwan, orang-orang yang bai'atur ridwan, yang berbaiat di bawah pohon, di tahta syajarah, yang orang-orang yang hadir di bai'atur ridwan itu tidak apa? Masuk neraka, tidak disentuh oleh neraka. Oh kama ja'a fil hadits. Lalu kata Hafsah, bala ya Rasulullah, maksudnya iya. Apa iya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu Hafsah membawa ayat ini. Hafsah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Ya. Jadi Hafsah itu memahami ketika Rasulullah mengatakan orang-orang yang hadir dalam bai'atur ridwan tidak masuk neraka, maka Hafsah mengatakan, iya memang
Lalu apa dalilnya? Dalilnya ayat ini yang mengindikasikan bahwa memang mereka masuk juga di dalamnya. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membantahnya dengan ayat sebelumnya. Ayat setelahnya yang mengatakan bahwa apa? Yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan membiarkan orang-orang kafir itu di dalam apa? Nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dalil yang indikasinya paling kuat yang dipakai oleh sebagian para ulama bahwa mengatakan orang-orang yang beriman yang diselamatkan dari neraka, ya itu mereka tidak masuk ke dalam neraka, melainkan kata wariduha di situ adalah mereka lewat di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ala kulli hal, ini adalah umur al-ijtihadiyah. Ya, penafsiran-penafsiran dari kalangan para salaf terhadap makna yang mushtarak, kata-kata yang mempunyai makna apa? Mushtarak. Mafhum ya? Taib. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Taib. Ini catatan sebagai tambahan ya. Dan ini dua riwayat yang paling kuat yang dibawa oleh Ibnu Katsir di sini adalah salah satunya athar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tapi juga dhaif meskipun di sini apa? Di dalam tahqiqnya Syuaib Al-Arnaud terhadap Musnad Ahmad itu beliau mengatakan maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Maknanya sahih itu berdasarkan ada ucapan-ucapan salaf, tapi bukan apa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Pendapat yang ketiga tentang wariduha, pendapat yang keempat tentang wariduha adalah pendapat yang jauh sekali yang mengatakan maksudnya itu adalah demam panas. Ketika mereka di dunia, mereka mendapatkan demam panas, ya ini bagian daripada apa panasnya api neraka. Tapi itu pendapat yang jauh. Jadi dalam hal ini ada tiga pendapat yang apa tarik menarik kekuatannya, yaitu lewat di atas sirat, yaitu masuk di dalamnya tetapi diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak sampai di situ tapi mereka berada di samping neraka, di apa sekitaran neraka sebagaimana pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah. Taib, ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan apa pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Ya, dengan demikian bab ini kita telah selesaikan dan insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan tentang ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.